Saudara-saudari yang sungguh dikasihi Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Muntilan. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, hari pesta bagi umat Allah, pesta yang merupakan perjumpaan penting dan unik antara manusia dengan Allah, yaitu Allah yang senantiasa mengasihi kita hingga rela mengorbankan tubuh dan darahnya. Bersamaan dengan hari raya ini juga akan diterimakan komuni pertama bagi 60 anak-anak dari paroki Santo Antonius Padua Muntilan yang telah mengikuti pendampingan selama kurang lebih 6 bulan. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto SY. Untuk menjaga kehikmatan selama perayaan Ekaristi, kami mohon semua alat komunikasi pribadi dinonaktifkan. Marilah kita dukung anak-anak kita untuk memasuki salah satu tahap peristiwa iman. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Romo Paulus Agung Jayanto SJ yang kami hormati, kami menghadap altar Tuhan mendampingi anak-anak kami yang sejak kecil telah menjadi anggota gereja dengan menerima sakramen baptis. Sejak itu pula, dalam pendampingan kami, mereka rajin ke gereja untuk mengikuti perayaan Sabda dan merayakan Ekaristi. Untuk mempersiapkan upacara pada hari ini, mereka telah pula menerima bimbingan dari para bruder, suster, Bapak Ibu katekis pembimbing, supaya mereka semakin memahami makna dan arti sakramen Ekaristi serta menghormatinya sebagai hadiah dari Yesus yang Maha Indah. Dengan pemahaman dan rasa hormat itu, kini mereka semakin rindu untuk menyambut Komuni Kudus. Maka, sebagai wakil dari para orang tua yang hadir di sini, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon agar Romo berkenan mengikut sertakan mereka dalam pesta perjamuan Tuhan dan memperkenankan mereka mulai hari ini menerima tubuh Kristus bersama kami dan seluruh umat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan gembira hati saya menerima dan mengundang putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk ke meja perjamuan Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, para pembimbing, siapapun juga yang dengan murah hati ikut serta di dalam proses pendampingan mempersiapkan anak-anak kita ini. Dan kita mohon agar Bapak Ibu dan siapapun juga yang terlibat di dalam persiapan ini dapat terus melanjutkan tugas mulia mendampingi, membimbing, dan menumbuhkan anak-anak agar anak-anak semakin memiliki iman yang mendalam dan juga menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang dewasa sebagai anggota gereja dan juga sebagai anggota masyarakat serta warga negara. Dan semoga rahmat Tuhan senantiasa melimpah kepada Bapak Ibu, saudariku, dan juga terutama kepada putra-putri anak-anak yang pada hari ini akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kali. Bapak Ibu saudariku yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena kita pada hari ini diingatkan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah yang dicintai oleh Allah, yang ditebus dengan sungguh serius oleh Kristus melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Dan supaya kita layak merayakan karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita, maka malah kita dengan hati mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan,
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Pada misa kali ini kita juga diundang untuk bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran yang ke-17 dari Ignacia Velmastella, mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-25 tahun dari pasangan Agustin, Ibu Agustin dan Bapak Irman, serta juga mohon berkat kesehatan dan kelancaran Ananda Yohanes Dava Anindya Pratama yang akan dikitan. Lalu juga diajak bersyukur atas anak-anak yang pulang dengan selamat. Kita juga diundang untuk mohon kedamaian jiwa Bapak Yusuf Gunawan yang 1 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan,
Bapak Filipus Suratmin yang 1 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan, Ananda Silsia Amelia yang 1 tahun lalu dipanggil menghadap Tuhan, Bapak Bernardus Suryo Hati, Pak Kakung Petrus Alfred Wakiti Harjo Sudarmo, Ibu Justina Wakia, Saudari Sisilia Tika Eka Mawarni, Ibu Dr. Riken Medina, Bapak Yohanes Novianto, Ibu Maria Yusefin Sunario. Kita mohonkan supaya saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan diterima di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan di surga. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa pembuka, doa kolekta. Allah Bapa yang Maha Mulia, Yesus Putramu telah memerintahkan agar kami selalu mengadakan perjamuan Ekaristi untuk mengenangkan Dia yang telah wafat dan bangkit di dalam kemuliaan. Kami mohon rahmat-Mu agar kami, terutama putra-putri penerima komuni pertama, semakin menghayati persaudaraan kami dengan semua orang yang telah Kau persatukan berkat tubuh dan darah Kristus, serta meneladan Dia yang telah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan umat manusia, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk selama-lamanya.
sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, berbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Iskak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal.
Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami hinsahan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat-Ku kudus bahagia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dan mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian Tuhan Yesus membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan juga kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan.
Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, terutama anak-anak, hari ini kita merayakan hari raya yang sungguh luar biasa, yaitu hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan secara istimewa kita pada hari ini mendampingi anak-anak yang telah lama menyiapkan diri untuk bisa merayakan hari ini menyambut tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya. Homili saya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk anak-anak dulu. Nah, lalu yang kedua nanti untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anak yang mau komuni pertama ini, siapa di antara anak-anak yang hari ini senang? Angkat tangan. Hari ini senang atau masih sedih? Senang ya? Oke, anak-anak yang mau komuni senang semuanya. Kenapa kok senang? Karena hari ini ada yang mau menjawab? Mau? Tidak mau jawab. Siapa yang hari ini senang? Oke, kenapa sangat senang hari ini? Karena mau menerima tubuh Kristus. Mau menerima tubuh Yesus, betul. Pinter. Siapa yang hari ini tadi bangun pagi-pagi, lebih pagi dari biasanya? Nggak ada yang bangun pagi-pagi? Oh ada di sana, ada yang bangun pagi-pagi. Jam berapa kamu pagi hari ini bangun? 4:30. 4:30 pagi. Ayam sudah bangun belum? Sudah. Pagi banget, semangat berarti ya. Nah, oke anak-anak, ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dulu. Sekarang makin lama makin susah. Tetapi tidak terlalu susah juga. Hari ini mau menerima tubuh Kristus, darah Kristus menjadi makanan. Betul kan ya? Nah, sekarang sebelum itu, siapakah di antara anak-anak yang di rumah makan rumput? Tidak ada? Tidak ada yang makan rumput? Tidak ada. Siapa yang di rumah kalau makan yang menyediakan bukan pembantu tetapi ibu? Angkat tangan. Oke, bagus. Ada yang juga membantu ibu untuk menyiapkan makanan? Ayo. Atau ada yang terpaksa harus diteriaki ibu, makan dulu, stop main game. Pasti ada. Kalau senyum-senyum berarti Romo betul. Betul kan ya? Ibu sudah nyiapkan makanan susah-susah. Anak-anak hanya main game, tidak mau ikut menyiapkan. Ibu terpaksa harus berteriak, stop dulu main game, makan dulu. Begitu kan ya? Nah, itu anak yang pasti malas. Nah, siapa yang sebelum makan berdoa. Nah, ada yang berdoa, ada yang belum. Saya sudah mengingatkan pada waktu wawancara anak-anak, kalau kamu sebelum makan tidak berdoa, kamu tidak akan beda dari ayam. Pernah melihat ayam berdoa? Tidak pernah, betul kan ya? Nah, kalau anak-anak tidak pernah berdoa sebelum makan, maka tidak jauh dari ayam atau kambing. Nah, pertanyaan lagi, ini pemilihnya banyak bertanya. Siapa di antara anak-anak kalau berdoa bersama dengan Bapak Ibu sekeluarga? Jujur. Nah, seluruh keluarga.
Berdoa bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata belum 60 anak semuanya angkat tangan. Artinya apa? Bapak Ibu, catatan besar. Ini keluarga ayam atau keluarga kambing ya? Nah, Bapak anak-anakku sekalian, saya mau melanjutkan. Saya tidak mau menyinggung dulu itu. Anak-anakku sekalian, hari ini menerima tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak anak-anak untuk bergembira, berbahagia. Tidak hanya karena hari ini kamu mau menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi karena kamu juga sejak kecil dirawat Bapak Ibu. Betul kan ya? Waktu kecil diberi makanan-makanan yang lembut. Betul? Masih ingat? Dulu makan bubur, betul kan ya? Masa sejak kecil langsung makan nasi, langsung makan jagung godok kan tidak mungkin toh ya? Yang lembut, yang disiapkan betul oleh Bapak Ibu. Lebih dari itu anak-anak juga saya mengajak anak-anak untuk bergembira, bersyukur karena Bapak Ibu juga membaptiskan kamu sejak kecil. Kamu ingin dijadikan oleh Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan. Betul kan ya? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak setan? Ya, siapa yang mau jadi anak Tuhan pasti tahu berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, siapakah di antara anak-anak kalau sudah makan berterima kasih pada Bapak Ibu? Oh ada juga, bagus sekali. Setelah makan Bapak Ibu terima kasih sudah disediakan makan minum. Ada? 1, 2, nah. Nanti yang belum, saya harap kamu mempunyai kebiasaan baru. Sesudah makan, mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Terima kasih pada Tuhan enggak? Ya, dengan cara apa? Berdoa. Nah, cara yang lain anak-anakku yang juga untuk mengucapkan terima kasih adalah kalau anak-anak makan tidak di bahasa anunya Jawanya itu diecer-ecer, diawur-awur, gitu kan ya? Ada kalau yang makan seperti ayam, nasi berceceran di mana-mana, sayur berceceran di mana-mana. Saya harap tidak ada, tetapi Romo akan tanya yang mungkin terjadi. Siapa di antara anak-anak kalau makan tidak habis? Atau siapa yang habis kalau makan? Habis. Nah, berarti yang lainnya kalau makan sering tidak habis. Betul kan ya? Nah, sekarang anak-anak, saya mau mengajak kamu di dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini, saya mengajak anak-anak kembali lagi. 1, berterima kasih kepada Tuhan. Yang diterima tidak hanya tubuh dan darah Kristus, tetapi kamu juga menerima cinta kasih Tuhan melalui Bapak Ibu, melalui keluarga, melalui siapa saja. Itulah yang diterima dari Tuhan, tidak hanya tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak anak-anak untuk menyadari yang kamu terima, yang kita terima tidak hanya tubuh dan darah Kristus, tetapi juga tubuh dan darah Kristus yang terwujud di dalam kasih orang tua. Ya, maka kamu harus banyak berterima kasih pada orang tua. Cara berterima kasih paling baik adalah dengan rajin berdoa, ya, rajin belajar, taat pada orang tua. Lalu salah satu PR yang akan saya minta dari kamu,
Kalau nanti makan, undanglah Bapak Ibu bersama-sama dengan seluruh keluarga untuk berdoa bersama. Bisa dikerjakan PR Romo? Bisa? Siapa yang mau untuk mengerjakan PR, mengajak Bapak Ibu seluruh keluarga berdoa bersama sebelum makan. Mau? Kok gak ada suaranya? Mau? Bagus. PR pertama, undang Bapak Ibu bersama-sama keluarga untuk berdoa bersama bersyukur karena kasih Tuhan. Yang kedua, PR yang lain yaitu sesudah makan juga berterima kasih. Bisa? Bisa enggak? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Doa lagi, itu ya. Yang ketiga, PR-nya banyak. 3 sajalah, enggak usah banyak-banyak. PR yang ketiga adalah nanti kalau pada waktu makan jangan ada yang tersisa atau dibuang-buang. Mengapa? Karena Bapak Ibu telah bekerja keras, telah berusaha sungguh-sungguh supaya kamu bisa makan, bisa tumbuh. Bapak Ibu pasti sedih kalau kamu makan ngambil sembarangan dan tidak dihabiskan. Paus mengingatkan anak-anak dan juga Bapak Ibu, kita semua diingatkan oleh Paus Fransiskus, kalau kita makan dan tidak habis, itu berarti dosa. Dosa. Paus mengingatkan kita, kalau kita makan tidak dihabiskan, itu dosa. Besok kalau ngaku dosa juga bisa mengatakan, Romo, saya telah berdosa karena makan tidak habis. Aneh ya? Mengapa? Paus mengingatkan, karena begitu banyak orang tidak bisa makan. Kita dikasih Tuhan, diberi makan melalui orang tua, tetapi sembarangan dibuang-buang. Setuju? Ya? Oke, anak-anakku, itu 3 PR yang harus diingat. Rajin berdoa bersama keluarga, berterima kasih pada Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan makanan. Yang lainnya nanti akan saya berikan PR melalui Bapak Ibu. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekarang untuk Bapak Ibu. Merayakan hari tubuh dan darah Kristus, kita diajak oleh gereja berterima kasih karena Tuhan telah memberikan dirinya untuk menjadi makanan bagi kita semua. Bapak Ibu dilibatkan oleh Tuhan, disertakan oleh Tuhan di dalam karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita semua, terutama di dalam keluarga Bapak Ibu. Saya sangat menghargai, kita semua sangat menghargai bahwa Bapak Ibu ketika menikah berjanji di hadapan Tuhan mau mendidik anak-anak secara Katolik dan menjadikan anak Katolik yang baik. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekali lagi memenuhi apa yang pernah Bapak Ibu janjikan dulu itu. Bapak Ibu pernah berjanji untuk mendidik anak secara Katolik, Bapak Ibu telah membaptiskannya. Suatu hal yang pantas dihargai. Saya juga percaya Bapak Ibu juga mengusahakan supaya anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Seperti pada waktu pengantar tadi, wakil dari Bapak Ibu menyatakan anak-anak telah kami ajari untuk rajin ke gereja, untuk rajin berdoa. Suatu hal yang pantas untuk terus dilanjutkan. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih, saya mengajak apa yang sudah baik itu untuk diteruskan. Yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Kok saya Romo Agung mengatakan kok ada yang belum mengerjakan?
Karena pada waktu wawancara saya tanya juga kepada anak-anak, "Nak, apakah kalau kamu ke gereja yang mengantar siapa?" Jawabannya macam-macam, tapi secara umum mayoritas bersama dengan Bapak Ibu. Ada beberapa anak yang mengatakan hanya dengan Bapak atau hanya dengan Ibu. Ada yang berangkat sendiri bahkan. Saya tanya, "Bapak atau ibumu yang tidak mengantar ke gereja kemana?" Jawabannya sungguh mengejutkan. Wong mereka enggak ke gereja, Romo. Lah kok bisa? Masih tidur. Jawaban anak-anak yang jujur. Bapak Ibu saya saudaraku yang terkasih, saya tidak ingin Bapak Ibu nanti akan mempunyai anak yang melihat contoh yang tidak baik. Saya ingin Bapak Ibu memberikan makanan kasih kepada anak tidak hanya berupa makanan, tetapi juga dalam bentuk teladan yang baik. Menjadikan anak-anak yang telah Tuhan percayakan pada Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Berilah contoh yang baik, berilah teladan yang baik. Bapak Ibu sendiri pergi ke gereja, rajin berdoa, dan juga Bapak Ibu, ini catatan dari pertemuan dengan para pendamping keluarga-keluarga, banyak keluarga muda, terutama keluarga muda, banyak yang ketika anak-anak masih harus tumbuh berkembang, Bapak Ibu keluarga muda tidak ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejani. Alasannya macam-macam, tetapi saya mau mengingatkan bahwa Bapak Ibu berikanlah kepada anak-anak tidak hanya makanan, tidak hanya pendidikan dalam arti di sekolah dan lain sebagainya, tapi juga berilah teladan anak-anak untuk ikut serta rajin berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman. Bapak Ibu, saya mengajak betul kalau Bapak Ibu tidak memberikan teladan kepada anak-anak dalam hal itu, nanti anak-anak putra-putri Bapak Ibu bisa kurang pergaulan atau dalam hal yang lebih negatif salah pergaulan, maka yang akan rugi Bapak Ibu sendiri. Dekatkanlah putra-putri Bapak Ibu dengan keluarga Tuhan. Di dalam lingkungan, di dalam wilayah, di gereja, jangan dijauhkan dari rumah Tuhan, dari keluarga Tuhan. Kalau tidak nanti anak-anak akan jauh dan akan malah tidak menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak ingin anak-anak menjadi anak-anak tanda kutip setan. Nah, Bapak Ibu saya saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan karena kita boleh bersama-sama dengan anak-anak merayakan kasih Tuhan. Tuhan mau memberikan dirinya sebagai santapan dan anak-anak nanti ikuti apa yang menjadi teladan Bapak Ibu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Setuju? Setuju ya? Anak-anak nanti kalau Bapak Ibu mulai kelihatan tidak mau dekat dengan Tuhan diingatkan. Mau? Mau? Ini warningnya, catatannya malah dari anak, mengingatkan orang tua. Kalau Bapak Ibu tidak mau berdoa, diingatkan ya. Setuju? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu cepat-cepat tidur tidak berdoa diingatkan. Pama, Bapak Ibu berdoa dulu. Siap? Siap? Bapak Ibu kok minggu tidak ke gereja? Aku sudah siap mau ke gereja bangun 4:30. Bapak Ibu kok masih ngorok? Bangunkan ya, siap? Siap? Bapak Ibu, saya mau menjadi mesdinar putra altar. Bapak Ibu kok males-malesan di rumah? Siap mengingatkan? Angkat tangan. Romo takut, Romo nanti saya dimarahi Bapak Ibu, gitu kan ya? Nanti kalau ada yang dimarahi karena mengingatkan Bapak Ibu, lapor sama Romo. Romo, Bapak Ibu saya itu males gitu. Ya, siap? Siap? Bagus. Bapak Ibu minta maaf ini tadi kalau Bapak Ibu ekstrim, tidak pernah ikut kegiatan ataupun malas-malasan. Anak akan mengingatkan. Tetapi saya percaya
Bapak Ibu akan menjadi teladan bagi anak-anak. Jangan sampai terbalik. Tetapi anak-anak kalau nanti diingatkan Bapak Ibu tidak boleh mencucu. Siap? Siapa yang mau? Siapa yang siap? Alah, enggak ada yang angkat tangan. Kalau kamu malas, tidak marah, tidak uring-uringan diingatkan Bapak Ibu, siap? Angkat tangan. Bagus. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita mulai sekarang tumbuh berkembang sebagai anak Tuhan. Tuhan mau memberikan dirinya sebagai santapan, Tuhan mau memberikan diri sebagai kekuatan, kita mau dijadikan oleh Tuhan keluarga Tuhan yang makan bersama, yang hidup bersama, yang dikasih Tuhan bersama. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari sekarang kita mempersiapkan diri untuk menyertai juga anak-anak kita untuk memperbarui janji baptis. Kita tunggu sebentar biar anak-anak menyalakan lilin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih, mari kita sekarang menyertai anak-anak yang akan memperbarui janji baptis yang juga menjadi janji kita bersama pada waktu kita dibaptis dan pada waktu kita membaptiskan anak-anak ini. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi kalian dan seluruh umat Allah. Wajah kalian berseri-seri dan berpakaian putih dan kalian kenakan semakin menunjukkan kerinduan untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan Yesus. Sahabat sejati yang selalu kita semua rindukan. Sebelum memasuki perjamuan Ekaristi, saya mengajak anak-anak untuk memperbaharui janji baptis yang disertai juga oleh orang tua yang dulu belum dapat kalian ucapkan dengan sadar ketika kalian dipermandikan. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih yang hadir di sini, saya minta Bapak Ibu semuanya mendukung anak-anak dan mengantar anak-anak ini untuk dapat setia bersungguh-sungguh melaksanakan janji-janji baptis mereka. Anak-anakku yang terkasih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah kalian menentang kejahatan di dalam diri kalian dan di dalam masyarakat? Sanggupkah kalian menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah kalian berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah kalian berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang Katolik yang sejati? Terima kasih atas janji dan kesanggupan anak-anakku sekalian. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas kalian belum selesai. Dan kita masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah pada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah juga akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh kita memperbarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita pada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah kalian akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah kalian akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan,
yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah kalian akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai kepada kehidupan yang kekal. Sekarang Romo akan keliling untuk mereciki para calon penerima komuni pertama dan juga orang tua dengan air suci. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita memanjatkan permohonan-permohonan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua biarpun banyak, tetapi kita menjadi satu tubuh, sebab kita mengambil bagian pada roti yang sama, yaitu tubuh Kristus sendiri. Maka marilah dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus ini, kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga Roh Kristus menaungi para pemimpin bangsa dan negara, sehingga mampu mengusahakan perdamaian sejati, menjunjung harkat martabat manusia, dan bekerja sama demi kesejahteraan segenap warga negara. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hari ini akan menerima komuni pertama, semoga kebahagiaan mendalam yang hari ini kita rasakan semakin memperteguh iman akan Kristus dan persatuan kita dengan tubuh mistiknya mendorong untuk semakin tekun menyelaraskan hidup sesuai sabda dan ajarannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua penerima komuni pertama, semoga kebanggaan dan kegembiraan karena putra-putri mereka telah menerima komuni pertama pada hari ini semakin memperkuat ketekunan dan kesetiaan dalam mendidik putra-putri mereka menjadi umat Katolik yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bruder, suster, serta Bapak Ibu pendamping komuni pertama, semoga rahmat Tuhan selalu melimpah kepada mereka dan berkat pewartaan sabda pada hari ini, mereka diteguhkan untuk semakin setia dalam pengabdian kepada Tuhan, serta senantiasa sabar dan tekun dalam karya maupun pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan yang kurang diperhatikan, semoga Roh Kristus meneguhkan iman dan harapan mereka, serta berkat persatuan dengan Kristus dalam komuni kudus, hati kita tergerak untuk semakin peduli terhadap mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam perayaan keselamatan ini, semoga Roh Allah membimbing kita agar semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi dengan sepenuh hati dan menerima komuni suci secara pantas, sehingga kita selalu memiliki kekuatan baru untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan ke hadapan Tuhan permohonan-permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak henti-hentinya memperkuat gereja dengan santapan tubuh dan darah Putramu. Semoga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali kami menyambut tubuh dan darah Putramu, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama-sama doa persiapan persembahan. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu dan dengarkanlah ucapan syukur kami atas Yesus sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu di dalam dirinya pada kami. Terimalah persembahan roti anggur satu-satunya persembahan gereja-Mu. Persatukanlah ini dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, dan semoga karenanya kami semakin rukun dan bersatu, serta pantas menerima karunia damai dan sukacita-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan menyelamatkan, pantas dan benar bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam perjamuan terakhir bersama para rasul-Nya, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba yang tidak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman dengan memberi santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi ini diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Oleh dari sebab itu kami menghadap ke meja sakramenmu yang mengagumkan, agar dipenuhi dengan kelembutan rahmatmu, kami beralih ke citra surgawi. Oleh dari sebab itu, bersama semua makhluk di surga dan di bumi, kami melakukan pujian baru untuk memuji Dikau, dan bersama seluruh para malaikat, kami tiada henti-hentinya memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Tuhan Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala.
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu ya Bapa, lalu memberikan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang kami doakan pada hari ini. Mereka telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenalah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu di dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putra-Mu di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Antonius dari Padua pelindung paroki kami. Mereka dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di di
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan kita Yesus Kristus adalah santapan rohani, santapan jiwa bagi kita semua. Maka malah kita mohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, dan memperhitungkan dosa kami. Tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Mari kita sampaikan damai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala baik, yang mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dan mau hadir dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tibalah kita pada puncak perayaan Ekaristi, yaitu penerimaan Komuni Kudus. Penerimaan Komuni Kudus bagi penerima komuni pertama dan orang tua akan dilaksanakan di bagian tengah gereja. Sementara umat yang lain di sisi dan kanan gereja atau sesuai arahan petugas. Bagi calon penerima komuni pertama dan orang tua, masker dapat dilepas sebelum maju dan diletakkan di bangku masing-masing. Berkat bagi anak-anak akan dilaksanakan setelah penerimaan komuni. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa sesudah komuni. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur sepenuh hati kepadamu, karena selain sabdamu hari ini yang menyegarkan iman kami, Engkau pun telah menganugerahi kami tubuh dan darah putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan menyertai kami dalam pejiaran hidup di atas bumi ini. Bimbinglah kami untuk semakin rela dan tekun berbagi berkat dengan sesama kami, hingga kelak kami Engkau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman Gereja Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 19 Juni 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kegiatan paroki. Mulai 1 Juni, misa tidak ada lagi pembatasan usia dan jarak. Minggu 26 Juni 2022, akan diselenggarakan pendampingan anak-anak PIA pukul 8 di halaman gereja. Minggu 25 dan 26 Juni dilaksanakan misa Hari Keluarga Nasional. Pasutri akan diberi kesempatan untuk mengucapkan ulang janji perkawinan. 2. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman kedua. Yohanes Karol Kurnia Awan Freditya Jeharus dari Gereja Katolik Santa Maria Assunta, Babarsari, dengan Maria Damar Sayekti Waluya Putri dari lingkungan Santa Yasinta Gulon. Umat yang mengetahui halangan bagi perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. 3. Lain-lain. Akan menerima sakramen imamat pada tanggal 29 Juni 2022 di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, 2 diakon diosesan Keuskupan Agung Semarang. 1. Diakon Marcelinus Victor Derajat Setiawan, asal Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Mojo Songo. 2. Diakon Kosmas Kristian Timur, asal Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Nanggulan, Kulon Progo. Akan menerima sakramen imamat pada tanggal 12 Juli 2022 di Gereja Paroki Keluarga Kudus, Banteng, Yogyakarta, 2 diakon Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus. 1. Diakon Albertus Edwin Nur Istanto, MSF, asal Paroki Santo Petrus dan Paulus, Minomartani, Yogyakarta. Diakon Benediktus Bemba Budu Bedi, MSF, asal Paroki Santo Martinus, Nangaroro, Nagakeo, Keuskupan Agung ND. Akan menerima sakramen imamat pada tanggal 27 Juli 2022 di Gereja Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta, 2 diakon Serikat Yesus. 1. Diakon Paulus Hastra Kurdani SY, asal Paroki Santo Canisius, Wonosari. 2. Frater Yohanes Hari Kristanto SY, asal Paroki Santa Bernadette, Pangkal Pinang, Keuskupan Pangkal Pinang. Laporan keuangan. Minggu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kolekte sebesar Rp5.533.000.
kolekte dana pembangunan sebesar Rp3.759.000. Setelah berkat penutup, akan diadakan sesi foto 1 kali anak bersama orang tua di depan patung Bunda Maria. Akan dimulai dari wilayah Ngawen, wilayah 1, wilayah 2, Asrama Marganingsih, wilayah 3, dan seterusnya. Setelah foto, langsung keluar melalui pintu utama untuk mengambil bingkisan. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Paroki Santo Antonius Padua Muntilan yang akan diwakili oleh Bapak Yohanes Kristiawan. Kepada Bapak Yohanes Kristiawan, waktu dan tempat kami serahkan. Yang kami hormati Romo Paroki Santo Antonius Muntilan Romo Paulus Agung Wijayanto, bruder, suster, Bapak Ibu, segenap umat serta anak-anakku penerima sakramen komuni pertama, selamat pagi dan berkah dalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan mewakili Dewan Pastoral Santo Antonius Muntilan. Puji syukur pada Tuhan, melalui proses yang tidak sebentar, pada hari ini kita semua bisa menghantar sejumlah 60 anak yang pada saat ini, pagi ini, bisa menerima sakramen komuni pertama untuk pertama kalinya. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Romo Agung yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi ini sekaligus menerimakan sakramen komuni pertama kepada anak-anak kita. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh petugas, baik petugas liturgi maupun non-liturgi yang telah merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan tugas dengan baik, sehingga perayaan Ekaristi penerimaan sakramen komuni pertama ini pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan pula kepada para pendamping dan katekis, baik dari lingkungan, wilayah, serta dari bidang pewartaan dan evangelisasi yang dengan tanpa lelah mendampingi anak-anak. Secara khusus kami sampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim inisiasi yang telah dengan sabar mendampingi para calon sejak awal hingga akhirnya pada hari ini anak-anak kita dapat menerima sakramen komuni pertama. Profisiat sekali lagi kami sampaikan kepada para penerima sakramen komuni pertama, hari ini lelah dan perjuangan kalian semua dalam masa persiapan sudah terbayarkan. Menerima sakramen komuni pertama berarti menerima kepenuhan Roh Kudus. Maka dari itu kami mengajak semua anak-anak dan dukungan dari orang tua untuk semakin aktif dalam kegiatan menggereja, baik di paroki maupun di lingkungan, semakin berani menjalani tugas perutusan. Anda semua adalah saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat. Kiranya demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sekali lagi selamat mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Salam sehat, selamat pagi, dan berkah dalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada bagian akhir perayaan Ekaristi. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan seluruh umat. Kini, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terutama anak-anak, saya mengajak anak-anakku untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu, kepada para pembimbing, dan juga siapa saja yang dengan penuh cinta kasih telah menyiapkan perayaan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Anak-anak, sekarang untuk siapa saja yang telah mendampingi, mengusahakan supaya perayaan ini dapat berjalan dengan baik, sebagai tanda terima kasih, kita beri tepuk tangan.
Sebelum berkat penutup, saya minta anak-anak melepas masker. Lalu peluk Bapak dan Ibu, beri ciuman tanda terima kasih. Nah, terserah Bapak dulu atau Ibu dulu. Sudah? Oke, mari kita sekarang hening sejenak, kita bawa ke hadapan Tuhan siapa saja dan apa saja yang kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk hari-hari ini. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Eucharisti pada hari ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih, kesetiaan dan keadilan Tuhan di tengah umat-Nya.